Bergabung nih ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Rektor Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Ade Maman Suherman, SH, MSc. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna, MPD. Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, Dr. Suntoko, MPD. Yang kami hormati, dosen dan staf tata usaha, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, serta para ibu bapak guru yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya, kita dapat melaksanakan mini seminar dengan tema workshop pembuatan media digital berbasis hyperlink. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hera Elisa, selaku pembawa acara workshop pembuatan media digital berbasis hyperlink, yang akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pembukaan workshop sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan dan peresmian. 5. Penyampaian materi. 6. Penutup. Demikian acara yang akan kita lalui bersama. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia.
Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Feby Peralina. Kepadanya disilahkan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafiqu kamahu. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Puji dan syukur kehadiratmu ya Allah atas segala rahmat dan karuniamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Jadikanlah acara seminar dan workshop ini sebagai wadah dan tempat bagi kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada semua peserta seminar ini. Berikanlah kami keberkahan dalam setiap informasi yang akan kami peroleh. Buka hati dan pikiran kami agar mampu meresapi setiap ilmu yang disampaikan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada pembicara dan seluruh panitia yang telah berusaha untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga setiap kata yang disampaikan membawa manfaat dan inspirasi bagi setiap pendengar. Bimbinglah kami dalam menyerap ilmu pengetahuan dengan penuh pemahaman dan kesungguhan. Jadikan seminar ini sebagai langkah awal kami untuk terus belajar dan berkembang. Ya Allah, semoga ilmu yang kami peroleh dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi diri kami sendiri, keluarga, dan masyarakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antawwabur rahim. Allahumma amin. Wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan peresmian acara yang akan disampaikan oleh Saudara Hidayat Nur Wahid. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Yang kami hormati Rektor Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Ade Maman Soeherman, SH MSc. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna MPD. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, Dr. Suntoko MPD. Yang kami hormati dosen dan staf usaha Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, serta para ibu bapak guru yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang telah hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti mini seminar bertajuk workshop pembuatan media digital berbasis hyperlink, walaupun dalam room Zoom. Tujuan workshop ini untuk memberikan pemahaman tentang media hyperlink dan cara penggunaan media hyperlink. Saya meminta maaf dari lubuk hati terdalam bila terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini, atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati ketika acara berlangsung.
dan semoga ada hikmah yang bisa dipetik selama acara berlangsung. Sebelum sesi pemaparan materi dimulai, saya buka dan saya resmikan kegiatan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Tak terasa kita semua sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Ibu Bapak Guru. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya ucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak Guru yang telah hadir pada ruang Zoom kali ini. Selamat datang di acara mini seminar hari ini yang bertajuk Workshop Pembuatan Media Digital Berbasis Hyperlink. Saya Ainun Nikmah akan menjadi moderator pada acara hari ini. Kita akan menjelajahi wawasan dan pengetahuan baru bersama pembicara dari mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Marilah kita simak materi dari para pembicara kita. Materi akan disampaikan oleh pembicara pertama mengenai alasan menggunakan hyperlink, dan dilanjut oleh pembicara kedua mengenai cara membuat media hyperlink dan pengaplikasiannya pada siswa di sekolah. Tanpa berlama-lama lagi, mulai saja kepada pembicara pertama, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri mini seminar dalam media pembelajaran berbasis hyperlink, yang dimana mini seminar ini merupakan salah satu tugas mata kuliah untuk output pada mata kuliah media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Untuk media yang kami gunakan itu media hyperlink. Sebelum membuat media ini, kami melakukan observasi terlebih dahulu ke salah satu sekolah di Karawang, yang dimana dulu pas observasi, ketika masuk kelas itu menggunakan media PowerPoint. Kemudian kita mengembangkan media PowerPoint itu menjadi media hyperlink. Ini disclaimer terlebih dahulu ya. Apa yang akan dibahas untuk ke depannya, yaitu yang pertama ada pengertian hyperlink, yang kedua ada tujuan hyperlink, yang ketiga ada cara membuat media hyperlink, yang keempat ada cara menggunakan media hyperlink, dan yang terakhir itu alasan mengapa kelompok kami menggunakan media hyperlink. Sebelumnya untuk nanti jika ada saran atau pertanyaan bisa dipaparkan atau bisa disampaikan ketika sesi diskusi, yaitu ketika sesi materi ini setelah selesai dipaparkan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian dari hyperlink. Hyperlink itu pada umumnya seperti PowerPoint, yang dimana PowerPoint bisa diklik subjudulnya. Saya yakin teman-teman di sini sudah tidak asing dengan PowerPoint.
biasa digunakan untuk media pembelajaran entah itu di sekolah ataupun ketika kuliah. Nah, bedanya dengan hyperlink itu, ketika PowerPoint yang saya gunakan ini untuk presentasi atau share screen, itu ketika lanjut ke slide selanjutnya hanya ngeklik gambar selanjutnya gitu. Tapi bedanya dengan hyperlink, kita bisa menggunakan, kita tidak langsung menggunakan atau mengklik ke gambar selanjutnya. Bisa langsung diklik di slide tersebut, subjudul yang memang tujuan kita mau kemana. Kebetulan untuk media di hyperlink ini kita gunakan cerita hikayat. Di cerita hikayat ini bisa diaplikasikan ketika kelas 10 SMA. Di cerita hikayat tersebut, misal akan dipaparkan di media hyperlink, itu ada pengertian hikayat, atau contoh hikayat, atau bahkan video hikayat, atau soal hikayat. Nah, dari keempat subjudul tersebut, kita bisa langsung ngeklik mau ke soal dulu, atau mau ke video dulu, dengan mengklik subjudulnya. Tidak seperti PowerPoint yang memang ketika langsung ke slide selanjutnya, itu diklik slide-nya, tapi di hyperlink itu tidak. Kemudian ada tujuan menggunakan hyperlink. Yang pertama itu tujuannya menggunakan media tersebut melihat dari kebutuhan siswa. Seperti yang sudah saya bilang tadi, sebelum kelompok kita membuat media hyperlink itu sudah melaksanakan observasi terlebih dahulu, yang dimana ketika kita observasi, pembelajaran bahasa Indonesia itu sedang berlangsung dan sedang membahas cerita hikayat, dan media yang digunakan di kelas itu hanya media PowerPoint, dan di dalamnya tertera video hikayat. Ketika observasi berlanjut, kita mewawancarai gurunya, dan ternyata siswa tersebut di kelas itu tidak berperan aktif ketika pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Itu tergantung dari gurunya sendiri, yang memang ketika ada tugas kelompok itu tidak diberi kesempatan untuk presentasi, yang ada hanya gurunya saja yang menjelaskan materi. Dengan menggunakan media hyperlink ini, kebutuhan siswa bisa terpenuhi dan berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu ada memberikan pengalaman siswa menggunakan media tersebut. Bisa dikatakan media hyperlink ini jarang sekali digunakan. Yang saya tahu di sekolah yang saya observasi kemarin, itu baru menggunakan media PowerPoint. Nah, untuk media hyperlink ini, itu media PowerPoint yang memang dikembangkan dengan media hyperlink. Jadi bisa dikatakan media ini sebagai media baru, yang dimana bisa membuat siswa tersebut aktif dan menambah pengalaman siswa tersebut dalam belajar. Kemudian ada cara membuat media hyperlink. Cara membuat media hyperlink dan cara menggunakan media hyperlink ini saya paparkan secara kasar. Untuk lebih jelasnya lagi akan dipaparkan oleh rekan saya sebagai pembicara yang kedua, yaitu untuk membuat media hyperlink itu ada 2 tahap. Yang pertama ada tahap praproduksi, dan yang kedua ada tahap produksi. Tahap praproduksi itu ada mengumpulkan dan merangkum materi hikayat. Yang kedua ada membuat video animasi hikayat. Yang ketiga ada membuat latihan soal. Di yang kedua ini, membuat video animasi hikayat, di mana video ini ketika dicantumkan di hyperlink, itu diusahakan tidak mengambil video dari orang lain, atau diusahakan membuat video sendiri, yaitu membuat video animasi hikayat. Yang kedua, ada tahap produksi. Di tahap produksi ini ada 3 tahapan lagi. Yang pertama ada memasukkan materi pada hyperlink. Yang kedua ada memasukkan video animasi hikayat ke dalam hyperlink yang sebelumnya sudah dibuat videonya. Dan yang ketiga melakukan cek ulang sebelum dibagikan kepada siswa. Kemudian ada cara menggunakan media hyperlink tersebut. Yang pertama, memulai pembelajaran dengan membagikan hyperlink yang telah dibuat. Kebetulan
media di hyperlink yang kita buat itu isinya tentang materi hikayat yang dimana dipelajari di kelas 10 semester 1 dan kelas 10 semester 1 kemarin ketika kita observasi itu diizinkan untuk membawa handphone. Jadi handphone juga kemarin sebagai media mereka tidak hanya media PowerPoint tapi internet sekaligus media cetak seperti LKS dan buku paket juga itu termasuk media yang digunakan oleh kelas 10 yang kemarin kita sekolahnya observasi. Jadi yang pertama itu memulai pembelajaran dengan membagikan hyperlink yang telah dibuat. Nah, kebetulan untuk hyperlink ini bisa diakses di Canva dan seperti yang kita ketahui Canva ini tidak harus membuka aplikasi atau mendownload aplikasi dan bisa diakses melalui web saja. Yang kedua, ada siswa membuka hyperlink pada laptop atau handphonenya masing-masing. Yang ketiga, guru menjelaskan isi materi hikayat secara singkat yang ada di hyperlink. Jadi ketika nanti video tersebut ditonton oleh siswa, setelah menonton video, guru menjelaskan secara singkat apa saja isi dari video tersebut sebelum beranjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab atau latihan soal. Yang keempat itu ada menonton video mengenai materi hikayat. Yang kelima, guru mengulas kembali tentang video hikayat. Yang keenam itu membagikan latihan soal yang ada di hyperlink. Jadi pada hyperlink ini tertera ada pengertian hikayat, video hikayat, dan yang terakhir itu ada soal hikayat yang dimana memang harus dijawab oleh siswa ketika sudah menonton video hikayat tersebut. Yang terakhir itu ada alasan kita kenapa kita memilih media hyperlink. Ada beberapa alasan yang memang kita cantumkan yang membuat kita menggunakan media hyperlink tersebut. Yang pertama, siswa memiliki karakter yang bervariatif. Ketika kelompok kita kemarin observasi ke salah satu SMA di Karawang, mewawancari gurunya, dan guru tersebut mengatakan bahwa siswa di kelas itu bervariatif. Bervariatif di sini cenderung ada yang pintar, ada yang susah diatur, dan lain-lain. Sehingga beberapa siswa tersebut membutuhkan suasana baru dalam pengajarannya. Seperti yang sudah dipaparkan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesianya, yang kami wawancarai, itu pembelajarannya masih bermedia PowerPoint dan ceramah, yang dimana mungkin siswa juga terlihat bosan karena hanya mendengarkan guru ketika menjelaskan materi, sehingga siswa tersebut membutuhkan suasana baru dalam belajar. Yang ketiga ada media audiovisual yang mampu memanfaatkan indera penglihatan dan indera pendengaran. Jika guru menjelaskan materi seperti guru saja yang menjelaskan materi gitu, siswa tidak terlibat menjelaskan materi, maka siswa tersebut akan bosan karena yang digunakan itu hanya media hanya ceramah atau guru hanya menjelaskan saja. Jadi ketika menggunakan media hyperlink itu tertera video hikayat atau video animasi hikayat yang dimana membuat siswa tersebut memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan sehingga ketika menonton videonya siswa itu tidak semena-mena hanya sekedar menonton, karena setelah menonton video itu ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab mengenai video hikayat tersebut. Yang keempat itu ada pengaruh belajar online masih terbawa sampai sekarang. Seperti yang kita ketahui, kemarin pandemi COVID-19 selama 2 tahun itu membuat pembelajaran di kelas tersebut masih kurang optimal karena pembawaan belajar secara online itu masih terbawa. Jadi ada beberapa siswa yang memang sulit diatur dan sulit untuk belajar di kelas. Sehingga kami berharap media yang kami buat ini bisa membuat mereka optimal dalam belajar dan menambah suasana baru ketika belajar. Yang kelima itu ada menggunakan media hyperlink ini membuat siswa lebih aktif dan berimajinasi ketika membaca dan menonton video dari materi tersebut. Penjelasan dari saya cukup.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai cara pembuatan media hyperlink dan cara pengaplikasiannya kepada siswa dan akan langsung dipraktikkan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bima Mulidansyah. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang cara pembuatan media hyperlink dan cara pengaplikasiannya. Sebelum masuk, mungkin saya akan menjelaskan ulang tentang hyperlink sedikit. Media hyperlink ini dapat diakses melalui Canva. Sebenarnya media hyperlink ini merupakan PowerPoint yang telah dikembangkan. Memang seperti PowerPoint, tapi hyperlink ini sedikit berbeda. Nah, perbedaannya itu pada tulisan atau gambar di slide yang bisa diklik, yang kemudian akan menuju ke link tersebut yang dikaitkan pada tulisan atau gambar tersebut. Karena kita di sini memakai linknya itu untuk menuju ke slide selanjutnya, jadi kita akan melakukan penjelasan materi itu bisa meloncat-loncat slide tanpa harus melewati slide yang berurutan. Mungkin untuk penjelasan lebih detailnya kita bisa langsung praktekkan aja ya. Nah, di sini materi yang kita ambil yaitu materi hikayat. Nah, pada bagian sini saya akan di sini saya udah mengkaitkan link pada tombol tersebut dan akan menuju ke slide selanjutnya. Nah, di sini. Nah, di sini sudah saya kaitkan juga link-link tersebut ini menuju slide sesuai dengan judul yang ada di sini. Misalnya kita klik di pengertian hikayat. Nah, di sini nanti Ibu Bapak Guru bisa menjelaskan tentang pengertian-pengertian hikayat. Nah, semisal Bapak Ibu Guru menjelaskan pengertian hikayat ini tidak sengaja menjelaskan macam-macam hikayatnya, jadi kita bisa langsung loncat ke macam-macam hikayat tanpa melihat ke ciri-ciri hikayatnya tersebut seperti ini. Nah, di sini kan sudah saya tautkan link ke halaman materi. Jadi kita bisa langsung ke macam-macam hikayat tanpa melalui ciri-ciri hikayat ini. Karena kalau misalnya di PowerPoint biasa mungkin akan seperti ini. Harus berurutan kita menjelaskan pengertian hikayat, kemudian ada ciri-ciri hikayat, kemudian ada macam-macam hikayat lagi. Nah, tapi pada media hyperlink ini bisa berloncat-loncat gitu. Jadi sesuai apa yang kita mau. Nah, bukan hanya itu saja, di media hyperlink ini juga terdapat media audio visual yang sudah dibuat oleh kelompok kami, Hikayat yaitu Bunga Kemuning, video hikayat tersebut. Alkisah, Nah, seperti ini. Jadi di seorang video raja ini yang bijaksana bisa memiliki ditampilkan 10 langsung orang putri oleh yang sangat cantik. bisa ditonton langsung Sayangnya, oleh sang siswanya istri meninggal saat melahirkan putri seperti bungsunya. ini. Oke, mungkin tidak semuanya video ini ditampilkan, hanya menjelaskan kalau media hyperlink ini bisa memakai audio visual juga. Nah, selanjutnya ini yang paling menarik itu yaitu pada latihan soal yang sudah kami buat, yaitu di sini sistem latihan soalnya ini seperti PowerPoint yang digabungkan oleh Quizizz ya, di mana ketika kita mencet soal nomor 1 ini bakalan langsung ke soal dan
Di sini sudah ada jawaban-jawaban dan di mana jika kita diklik akan ketahuan salah atau benarnya ya. Seperti ini. Misalnya apa yang membedakan hikayat dengan dongeng? Misalnya kita mengklik keberadaan tokoh-tokoh binatang, kita menjawabnya ini. Dan di sini langsung ketahuan salah benarnya. Nah, jika kita mengklik yang ini, maka kita akan tahu jika jawaban ini tuh benar. Nah, oke, untuk itu kita kembali lagi ke latihan soal. Nah, ini sama juga untuk semuanya. Jadi media hyperlink ini kita kombinasikan dengan PowerPoint dan juga sistem quizzes gitu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk cara praktekan penggunaannya mungkin seperti itu ya. Nah, ketika eh, kita sebagai guru untuk melakukan pengajaran ini, mungkin kita bisa yang pertama itu untuk membagikan link hyperlink ininya kepada siswa. Jadi karena di SMA sudah boleh membawa HP masing-masing, jadi tidak usah pakai proyektor lagi ya. Bisa langsung dibuka langsung pada HP-nya masing-masing. Kemudian nanti si siswa ini akan mengikuti arahan dari si guru untuk misalnya gurunya sedang menerangkan pengertian, bisa dibuka pengertian, dan jika menjelaskan ciri-ciri bakal muridnya akan ke ciri-ciri. Nah, sistem latihan soal ini untuk ke siswa yaitu siswa akan menuliskan jawabannya terlebih dahulu pada buku tulis ya. Setelah siswanya sudah menjawab pada di buku tulisnya sendiri-sendiri, baru si siswa itu menjawab dengan mengklik jawaban yang ada di media hyperlink ini untuk mengetahui benar atau salahnya jawaban yang telah siswa isi. Nah, mungkin segitu saja yang saya sampaikan untuk penggunaannya. Mungkin kita akan masuk ke cara pembuatan media tersebut. Tunggu sebentar, laptop ini sedang mengalami nge-lag.
Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara pembuatan media tersebut. Yang pertama, eh, kita membuat PowerPoint kayak biasanya terlebih dahulu. Misalnya kita membuat di sini materinya hikayat. Nah, setelah materi-materinya itu telah terkumpul dalam slide-slide yang telah dibuat, kemudian langsung menamai si slide tersebut. Misalnya di yang pertama ini kita namai slide hikayat. Nah, yang kedua ini eh, eh, di sini kan materi-materi yang akan dibahas ya, misalnya ada pengertiannya, ada ciri-cirinya, ada macam-macamnya. Kemudian kita namai materi. Nah, selanjutnya ini kita namain. Jadi semua slide itu dikasih nama ya agar mempermudah nanti untuk menautkan linknya. Di sini kita namain pengertian. Dan juga di sini ada ciri-ciri. Kemudian macam-macam. Dan kemudian di sini ada prinsip dan latihan soal. Nah, selanjutnya itu gimana sih cara biar si tulisan ini bisa masuk ke slide-slide yang sudah ditentukan? Yaitu dengan cara kita klik tulisan tersebut, kemudian kita klik kanan dan pencet yang tautan. Nah, di sini ini nanti akan eh, bisa masukkan link-link atau ke slide selanjutnya. Nah, ke halaman berikutnya. Nah, seperti ini misalnya kan di sini pengertian berarti kita mau si ketika diklik ke pengertian akan masuk ke halaman pengertian. Nah, kemudian habis itu pencet selesai dan lakukan berulang sesuai dengan urutannya. Ini ciri-ciri. Kita pilih ciri-ciri dokumennya. Nah, kemudian ada macam-macam. Kemudian ada intrinsik. Dan yang terakhir ini ada latihan soal. Nah, baik, kita akan coba terlebih dahulu apakah akan sesuai. Misalnya kita akan klik intrinsik. Dan langsung diarahkan ke intrinsik. Nah, kemudian ini nanti Bapak Ibu guru bisa kombinasikan sendiri, dikembangkan lagi. Nah, selanjutnya ini yang latihan soal ini yang PowerPoint plus quizzes. Jadi pada latihan soal ini kita membuat soalnya terlebih dahulu dan beserta ABCD-nya ini. Kemudian setelah itu kita akan menautkan
link ke halaman yang sudah ditentukan kayak salah atau benarnya jawaban tersebut. Misalnya dalam soal ini fungsi utama hikayat dalam masyarakat tradisional adalah misalnya sebagai hiburan belaka ini kita masukkan ke dalam jawaban yang salah. Jadi kita akan masukkan slide ke yang salah seperti ini. Nah, bentar. Pak, slide ini belum dinamain, jadi nggak terdeteksi. Salah dan benar. Kembali lagi ke jawaban di sini. Tautkan dengan halaman yang salah untuk memberitahu kalau jawaban ini jika dipilih itu ternyata itu salah. Baik, menyampaikan ajaran agama kita misalnya ini jawaban yang salah. Moral dan sosial kita bikin benar. Benar. Dan ini anggap salah karena jawaban yang benar hanya ada satu. Nah, jadi di sini si siswanya nanti akan memilih jawaban tersebut dan mengklik, kemudian akan ketahuan di mana salah dan benarnya. Seperti ini misalnya kita akan menjawab yang D. Nah, ini langsung ke jawabannya ternyata itu salah. Jika jawaban ternyata benar, misalnya memilih ini dan akan masuk ke slide yang benar. Mungkin media hyperlink ini bisa dikembangkan lagi. Sebenarnya dalam memasukkan linknya tersebut itu bukan ke halaman-halaman di sini saja, tetapi bisa tautkan link ke misalnya ke YouTube atau ke website yang lain-lain. Jadi bisa dikreasikan untuk media hyperlink ini sesuai dengan kemauan Bapak Ibu guru yang akan memakai media tersebut. Mungkin segitu saja. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, karena sesi penyampaian materi telah dilakukan, untuk selanjutnya ada sesi diskusi atau pertanyaan dari para audiens. Jika ada materi yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan meraise hand terlebih dahulu. Silakan untuk Nurul Aska. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Izin perkenalan terlebih dahulu, saya Salsa Nurul Azka. Izin bertanya kepada pemateri maupun moderator atau panitia yang lainnya. Kenapa kalian memilih untuk memaparkan hyperlink ini? Melihat dari step by step-nya ini kan membutuhkan step yang banyak ya. Nah, kenapa kalian di sini itu memilih hyperlink untuk dijadikan media pembelajaran seperti itu? Terima kasih.
Oke, pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, Mohon maaf untuk Ibu Salsa, apakah pertanyaannya boleh diulang? Tadi untuk pertanyaannya membutuhkan banyak apa ya? Boleh diulang pertanyaannya? Untuk pertanyaannya, kenapa kalian memilih media pembelajaran hyperlink ini untuk diterapkan kepada siswa gitu? Karena kan di cara pembuatan hyperlink yang kalian sudah jelaskan tadi itu membutuhkan banyak step-stepnya seperti itu. baik teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilakan untuk meraise hand terlebih dahulu, karena untuk saat ini pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Moderator mau langsung dijawab aja. Oh iya, baik, silakan. Ya untuk alasan mengapa kita menggunakan media hyperlink, sedangkan step by step-nya itu sangat sulit, karena di sekolah yang kita observasi kemarin itu membutuhkan suasana baru dalam pembelajarannya. Karena eh, terus karena step by step-nya itu sangat rumit, ya memang dikatakan sangat rumit, itu menjadi tugas guru mata pelajarannya sendiri. Jadi kita memilih untuk media hyperlink itu dikembangkan karena dari beberapa kemarin ketika kita observasi itu medianya hanya PowerPoint, yang dimana PowerPoint ini tidak asing gitu. Jadi kita butuh suasana baru dalam pelajaran bahasa Indonesia itu berlangsung, jadi tidak ikut bosan kepada siswanya, karena ini bisa dikatakan juga pengalaman baru yang membuat siswa itu lebih aktif ketika belajar dan juga mengikuti teknologi yang dimana PowerPoint itu kan sudah tidak asing ya. Jadi kita memilih hyperlink ini supaya memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan Canva, jadi bisa membuat pengalaman yang lebih lebih baru kepada siswanya. Baik, Oke, untuk atas jawabannya. Terima kasih. baik untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik Kak, izin bertanya.
Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fitropiani. Di sini saya akan bertanya, gini Kak, ini kan web ya, web. Di sini tuh ini berbayar nggak sih? Terus selanjutnya, ini kan tadi kan ngejelasinnya pakai Canva ya. Nah, kalau semisal pakai eh, Word kayak gitu kan bisa ya Kak, pakai PPT gitu kan. Nah, itu gimana ya? Ini kan cuman di Canva gitu. Takutnya kan nanti ngejelasin lagi ke guru-guru yang lain nggak pakai Canva gitu. Oke, baik. Di Ya sini Kak. saya akan menjawab ya. Untuk Canva ini kita memakai yang web gratis ya, jadi semua orang bisa memakainya asalkan HP atau laptopnya itu eh, memadai ya. Nah, untuk di PowerPoint itu sebenarnya juga bisa. Sistemnya juga sama karena sistem PowerPoint dan Canva ini kan hampir sama. Jadi cara pengaplikasiannya itu juga tetap sama. Cara menautkan linknya, bikin kan yang pertama bikin PPT, bikin materinya terlebih dahulu, kemudian menautkan linknya terlebih dahulu. Jadi sistemnya sama aja, sama kayak di Canva jika memakai PowerPoint. Baik Kak, terima kasih. Oke, untuk teman-teman jika ada yang ditanyakan lagi, kita membuka kesempatan sekali lagi untuk eh, kalian memberikan pertanyaan. Ya, mungkin sudah cukup ya untuk sesi diskusinya. Izinkan saya di sini untuk membacakan kesimpulan dari materi kali ini. Jadi, media hyperlink ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi konten hikayat secara lebih interaktif dengan mudah menggunakan media hyperlink. Mereka juga dapat langsung menuju pada bagian tertentu yang menarik minat mereka. Siswa juga dapat mengakses materi hikayat melalui hyperlink ini kapan saja dan juga di mana saja. Terus, hyperlink juga digunakan untuk menyoroti unsur-unsur penting dalam struktur hikayat yang dapat membantu siswa memahami perkembangan dari alur cerita, karakter, dan juga tema dengan lebih baik. Jadi, dengan memanfaatkan media pembelajaran hyperlink, proses pembelajaran hikayat dapat menjadi lebih menarik. Oke, baik. Terima kasih kepada para audiens yang telah hadir pada acara mini seminar kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi masa yang akan datang. Saya Ainun Nikma selaku moderator. Mohon maaf apabila terjadi kekeliruan dalam penyampaian materi, baik saya maupun
teman-teman saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup mini seminar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.